Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, kami kembali rindu untuk diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dosa di dalam jemaat. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Dampak luar biasa terjadi di jemaat mula-mula. Ada beberapa orang Farisi yang bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Namun, sesuatu terjadi, sebab beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Kisah Para Rasul 15 ayat yang kelima. Disinilah pentingnya kita belajar untuk terus bertumbuh ketika hendak melayani Tuhan. Orang-orang Farisi yang telah bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat mereka, namun pengenalan akan Tuhan yang ada pada mereka sangat sempit, dan karakter mereka pun belum bertumbuh, sehingga mereka malah menambah beban dan penghakiman bagi jemaat-jemaat Yahudi yang baru bertobat dengan berbagai-bagai aturan. Kemudian perkara ini dibawa sampai kepada rasul-rasul hingga keluarlah keputusan rasul-rasul seperti yang baru saja kita baca dan dengarkan. Secara garis besar, keputusan rasul-rasul itu demikian. Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah,
selamat. Secara garis besar, rasul-rasul berdasarkan keputusan Roh Kudus memberi pesan kepada jemaat-jemaat. Yang pertama, agar tidak makan makanan yang dipersembahkan bagi berhala. Pada prinsipnya, manusia hidup dan bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan bagi keluarganya. Namun, satu perkara yang harus diperhatikan, tidak semua makanan itu dianggap pantas untuk dimakan oleh anak-anak Tuhan. Hukum kosher yang dianut oleh orang-orang Yahudi, yaitu berdasarkan apa dan jenis apa yang boleh dan tidak boleh dimakan, bertumbuh menjadi bagaimana, kenapa, dan untuk tujuan apa makanan itu dimakan atau berkat itu diterima. Sapi itu binatang kosher. Namun, apabila diperoleh dengan kecurangan dan penipuan, itu menjadi tidak kosher untuk orang percaya. Inilah dosa keserakahan. Yang kedua, jemaat diajarkan agar tidak makan darah hewan, sebab sesungguhnya seperti yang Imamat 17 ayat 10-11 katakan, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah berbicara tentang hidup, tapi darah juga berbicara tentang penebusan dosa, sebuah pendamaian bagi kita dengan Tuhan. Itulah sebenarnya yang firman Tuhan ingin katakan. Sesuatu yang hidup, yang mendamaikan kita dengan Allah, yaitu pengorbanan Kristus. Jangan dilahap demi untuk memuaskan diri kita sendiri. Hormatlah akan Tuhan dan akan firman-Nya. Dan yang ketiga, agar jemaat menjauhkan diri dari percabulan. 1 Korintus 6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa percabulan inilah yang merusak tubuh Kristus secara pribadi, atau juga rumah tangga demi rumah tangga, dan sebuah jemaat lokal. Hindarilah dosa ini. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terus ajari setiap kami untuk hidup benar di hadapan Engkau. Biar kami selalu ingat dan sadar bahwa dosa yang kami lakukan itu hanya menjauhkan hidup kami daripada Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.